Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Kurnia Mike dari Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan membahas atau merefleksikan mengenai lingkungan bisnis digital, di mana ada 3 peran utama ya. Di sini yang pertama ada peran cookie, di mana saya belajar bahwa cookie membantu situs web melacak perilaku dan preferensi pengguna yang memungkinkan bisnis untuk membuat konten dipersonalisasi dan iklan yang lebih tepat sasaran. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga meningkatkan tingkat konferensi bagi bisnis, ya, di mana peran cookies ini sangat penting sekali. Yang kedua ada pentingnya hukum privasi dan perlindungan data. Saya semakin memahami ya bagaimana faktor hukum seperti GDPR di Eropa atau CCPA di California mempengaruhi atau memengaruhi ya cara bisnis digital menangani data pengguna. Regulasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari sanksi hukum. Yang ketiga itu ada kepercayaan sebagai keuntungan kompetitif dalam e-commerce ya. Saya terkejut mengetahui betapa pentingnya kepercayaan dalam keputusan pembelian konsumen di e-commerce. Elemen kepercayaan seperti gateway, pembayaran yang aman, kebijakan pengembalian yang jelas, dan ulasan pelanggan yang autentik dapat sangat membuat atau merusak sebuah bisnis itu, terutama di era online. Karena di perusahaan saya sendiri yang bergerak di bidang e-commerce itu sangat-sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau misalnya barang tidak sesuai, terus customer sudah mulai komplain dan amat merusak bisnis. Makanya itu akan mempengaruhi untuk konsumen lainnya. Selanjutnya ada 2 hal yang saya temukan yang sangat menarik. Yang satu adalah kekuatan ulasan produk dalam bentuk video. Saya tertarik mengetahui bahwa ulasan produk dalam video itu memberikan pandangan yang lebih otentik. Ya, tadi yang saya udah sampaikan juga, karena perusahaan saya bergerak di bidang e-commerce itu sangat mempengaruhi, karena kadang konsumen baru yang akan purchase barang atau yang baru melihat produk kami itu pasti yang paling dulu dilihat kadang-kadang adalah komen atau review. Biasanya review yang paling menarik adalah video. Saya pun kalau belanja online atau melakukan kegiatan purchasing online ya, saya pasti melihat review dan rating gitu. Yang kedua adalah cara kerja harga yang dinamis. Saya juga tertarik di mana dengan konsep harga dinamis, strategi ini akan merubah berdasarkan permintaan kompetisi dan perilaku pelanggan, bisa menciptakan rasa urgensi pada pembelian sekaligus memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan pendapatan. Kalau misalnya secara relate-nya, ini tuh bisa dikatakan mungkin menjadi kayak flash sale atau menambahkan voucher-voucher yang bisa pelanggan tuh kayak kompetitif. Wah, ini kalau misalnya barangnya kita nggak beli sekarang, kita nggak akan dapat harga yang lumayan atau harga yang cukup murah gitu ya. Nah, terus ada yang terakhir yang mungkin pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara bisnis kecil memastikan keamanan data tanpa sumber daya yang besar. Ya, dimana mengingat semakin banyaknya ancaman serangan cyber gitu ya, dan pelanggaran data, saya penasaran tentang solusi efektif biaya bagi bisnis kecil untuk melindungi datanya tersebut, atau melindungi, kalau sekarang dibilang datanya sih ya. Jadi untuk memenuhi regulasi itu seperti apa gitu. Terima kasih telah mendengarkan refleksi saya. Semoga kita bisa berdiskusi kembali.